Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind,
benar Bapa, You are so amazing, amazing grace, amazing love. Your love is so amazing, Lord. Thank you so much, Lord, for today. Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amen. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
mati dibangkitkan jadi raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Jatlah mati dibangkitkan jadi raja. Jatlah mati dibangkitkan jadi raja. Raja segala raja, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Allah Israel, penjaga Israel, Raja Israel, Raja di atas segala raja, yang kami sembah, yang kami puji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Terpujilah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja Israel, Engkaulah penjaga Israel, Engkaulah Allah Israel, the Almighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Tuhan kuduskan, bersihkan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berkata-kata Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus selidiki kami Bapa, selidiki kami Bapa, layakan kami Bapa, ampuni kami ya Bapa, selamatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, haleluya, puji Tuhan. Kami mau berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap semuanya ada dalam keadaan baik-baik dan luar biasa, karena Tuhan kita selalu menyertai kita semua. Amin. Sampai hari ini Tuhan masih bersama dengan kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, saudara. Biarlah saudara dan saya mau buka hati kita lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan ya saudara. Kita harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga dan waspada, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ya. Saudara, biarlah saudara dan saya tetap terus ya berjaga-jaga, jangan sampai kita terlena dengan dosa, jangan sampai kita ya terlena dengan keadaan dunia ya. Kita harus tetap siap sedia. Artinya anak Tuhan itu harus tetap siap sedia, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan datang ini adalah Tuhan yang akan membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Roma. Ini dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar kitab Perjanjian Baru pada hari ini ya, dari kitab Roma pasal yang Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Jadi kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 22 dan ayat 23. Lalu kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-8. Lalu kita akan beralih lagi di mana kitab Efesus pasal yang kelima, kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya, di mana kita semua mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang ya, sebagai anak-anak terang dan garam dunia bagi dunia ya, karena kita semua Tuhan yang sudah menang untuk kita. Biarlah saudara dan saya tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya saudara. Dan ingat, sebentar lagi kita akan memasuki ya Paskah, yaitu hari Jumat Agung, dan sesudah itu kita akan memasuki hari kebangkitan, di mana Resurrection Day, di hari kebangkitan, di hari ketiga, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada hari yang ketiga kita akan merayakan the Resurrection Day on the third day, di mana Christ has rose from the dead ya. Jadi kita sama-sama, amin, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan dan memperingati hari Jumat Agung, di mana hari yang sangat bersejarah di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus yang sudah mati hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia ya. Jadi ini yang kita harus memperingatkan di hari Jumat Agung yang istimewa, hari Jumat Agung yang kudus, yang mulia. Baik saudara, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan mulai dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Roma 8 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 bunyinya, sebab kita tahu
bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita beralih ke Matius 24 ayat 8. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Dan beralih ke Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Kita akan bacakan lagi dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Silakan dibaca. Roma 8 ayat 22 23. Ayat 22, sebab kita tahu ini firman Tuhan ya, Rasul Paulus yang sudah menulis kitab ini ya, kitab Roma ya, dia adalah salah satu hamba Allah yang dahsyat, yang luar biasa ya, di mana Rasul Paulus yang sudah menulis kitab ini, kitab Roma pasal yang ke-8 dan masih banyak lagi kitab ya, di dalam kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya, luar biasa. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin ya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana di muka bumi ini, di atas muka bumi ini ya, begitu banyak makhluk yang hidup. Artinya makhluk itu begitu berupa-rupa makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yaitu ciptaan Tuhan. Kita semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dikatakan di ayat yang ke-22, bacakan lagi. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Artinya ini makhluk semua yang ada di muka bumi ini sama-sama mengeluh dengan keadaan apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu dikatakan ya, bahwa kita tahu semua makhluk merasakan semua ya, sama-sama mengeluh ya, makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini sama-sama mengeluh karena kita semua merasakan, menyaksikan, mengalami apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Lalu sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama merasa sakit bersalin ya, jadi merasakan kesengsaraan ya. Sakit bersalin itu dikatakan artinya merasakan semua penderitaan ya, kesengsaraan, all the suffering di bumi ini ya, di atas muka bumi ini, karena begitu banyak kejadian-kejadian yang menakutkan, kejadian-kejadian yang mengerikan, kejadian-kejadian yang membahayakan kita ya. Jadi ini semua makhluk mengeluh seperti orang sakit bersalin. Lalu ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, Rasul Paulus katakan, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Artinya kita sebagai umat manusia, amin, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menerima ya. Bacakan lagi di ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja ya, dia katakan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Lalu
Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, artinya kita yang telah menerima karunia sulung roh itu karunia Tuhan, yaitu kasih karunia ya, yang dari anak Allah. Anak Allah itu Tuhan Yesus adalah anak sulung roh. Dia satu-satunya anak Allah ya. Lalu kita juga mengeluh dalam hati kita, dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dikatakan di ayat yang ke-23, kita mau bacakan lagi. Jadi ini Rasul Paulus katakan bukan hanya makhluk-makhluk itu tadi di ayat yang ke-22, tetapi di ayat yang ke-23 dia katakan bahwa kita juga merasakan sebagai anak-anak yang telah menerima karunia sulung roh. Bacakan lagi ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja Ya, dia katakan lalu, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Artinya kita juga mengalami hal yang sama seperti makhluk-makhluk tadi. Ya, kita juga merasakan penderitaan, ya, kesengsaraan, ya, suffering di atas muka bumi ini dengan apa yang terjadi, apa yang kita saksikan, ya, terjadi di atas muka bumi ini, semua yang menakutkan, mengerikan, membahayakan kita, ya. Jadi kita pun merasakan. Rasul Paulus katakan lalu, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Jadi sambil kita menantikan Tuhan Yesus untuk mengangkat kita sebagai anak, ya, kita pun merasakan hal yang sama dengan makhluk-makhluk itu, yaitu kita merasakan semua penderitaan, kesengsaraan, ya, di atas muka bumi ini sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi Rasul Paulus menggambarkan, ya, dia memberikan satu perumpamaan, yaitu satu gambaran di mana makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, dari hewan, dari semua yang ada sampai semua makhluk yang bernafas, itu dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi semua makhluk yang bernafas yang ada di atas muka bumi ini merasakan seperti orang sakit bersalin, merasakan penderitaan itu. Kita semua merasakan bagaimana kesengsaraan yang kita saksikan, apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Saudara sudah menyaksikan apa yang kita lihat saat ini, ya, belakangan ini, beberapa tahun ini, begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu kejadian yang menakutkan, kejadian yang membahayakan kita, yang mengerikan. Tetapi kita harus ingat satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di ayat yang ke-23 dikatakan kita pun yang sudah menerima karunia sulung roh, di situ dikatakan, ya, kita pun yang sudah menerima karunia sulung roh, kita juga merasakan semua itu, penderitaan itu, karena kita semua ada di atas muka bumi ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita semua masih di atas muka bumi ini sampai Tuhan kembali, ya. Jadi kita merasakan apa yang ada di atas di atas muka bumi ini. Kita merasakan semua kesengsaraan, penderitaan, suffering, all the suffering yang ada di atas muka bumi ini. Kita semua merasakan, maksudnya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini merasakan semua itu. Kita merasakan penderitaan, kita merasakan rasa takut, kita merasakan rasa sengsara, ya, rasa kesakitan, semua itu kita rasakan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena memang kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap waspada, berjaga-jaga, persiapkan hidup kita. Jangan sampai Tuhan kembali, Tuhan dapati kita bercacat dan bernoda, atau Tuhan dapati kita hidup tidak karu-karuan, kita hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam dosa, kita masih kompromi dengan dosa,
yaitu kefasikan hidup. Jangan sampai Tuhan kembali, Tuhan dapati kita masih hidup seperti itu. Biarlah Tuhan kembali, Tuhan dapati kita semua tidak bercacat dan tidak bernoda, ya. Dan Tuhan dan nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting, saudara, ya. Baik, kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Matius 24 ayat 28. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini di akhir zaman, di zaman akhir, ya. Ini masa-masa sukar, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, saudara. Jadi kita akan menghadapi semua ini seperti apa yang sudah dikatakan tadi di dalam kitab Roma 8 pasal yang ke-8, ya, di mana kita akan melihat, menyaksikan semua yang apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Jadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8 dikatakan, bacakan lagi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi semua manusia akan berubah, ya. Kehidupan mereka, sikap mereka, tindakan mereka akan berubah. Mereka akan mencintai diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak memperdulikan lagi orang lain. Mereka tidak memperdulikan sesamanya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, ya. Inilah yang dikatakan oleh Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri di akhir zaman, ya, di mana kesukaran, masa-masa sukar yang akan datang. Kita akan melihat semua ini lalu dan menjadi hamba uang. Jadi manusia akan mencari uang dan bekerja tidak kenal lelah. Artinya mereka hanya mau mencari uang, ya, karena mereka pikir mereka hanya memerlukan uang. Mereka tidak memerlukan Tuhan. Itulah manusia yang akan datang nanti. Mereka akan menjadi seperti itu. Mereka pikir mereka tidak memerlukan Tuhan. Mereka hanya memerlukan uang dan uang dan uang. Jadi mereka akan menjadi hamba uang. Manusia akan menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi mereka akan bekerja dan tetap mencari uang. Karena mereka pikir uang adalah kehidupan mereka. Jadi saudara, kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti ini. Lalu teruskan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, ya. Manusia di akhir zaman akan membual dan menyombongkan diri. Membual itu dengan kata lain, mereka akan menjadi liar, mereka akan memberontak, menjadi liar, membual, ya. Mereka menggebu-gebu, ya. Mereka itu menjadi orang-orang yang tidak peduli. Artinya mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri, membual, menjadi sombong, angkuh, ya. Kesombongan hidup, keangkuhan hidup. Mereka hanya memikirkan semua itu. Lalu mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi mereka akan menjadi orang-orang yang memfitnah orang. Walaupun mereka tidak tahu yang benar, mereka tetap memfitnah, ya. Karena orang-orang di zaman akhir atau di akhir zaman akan menjadi seperti itu. Mereka mengatakan kata-kata fitnah dari mulut mereka, walaupun mereka tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya tahu, mereka hanya mau memfitnah orang. Lalu teruskan lagi. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini anak-anak akan berontak terhadap orang tua, ya, karena mereka pikir mereka tidak perlu orang tua. Mereka hanya memerlukan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka sudah hebat tanpa orang tua. Jadi ini anak-anak di akhir zaman nanti akan memberontak terhadap orang tua. Mereka tidak akan memperdulikan orang tua mereka lagi. Inilah anak-anak di akhir zaman nanti. Lalu teruskan. Dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada orang tua mereka. Artinya orang tua mereka yang sudah mengurus mereka, yang sudah mengasuh mereka dari masa kecil. Tetapi sesudah mereka dewasa, mereka melupakan orang tua mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka terhadap mereka. Inilah anak-anak di akhir zaman, di masa-masa sukar. Lalu tidak memperdulikan
memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Jadi mereka juga tidak memperdulikan agama, ya. Mereka tidak memperdulikan Tuhan. Mereka tidak mau tahu tentang agama, tentang religion, tentang Tuhan. Mereka hanya mau hidup semau mereka. Mereka hanya mau hidup seenak mereka. Apa yang mereka mau, hanya itu yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak mau memperdulikan untuk mencari Tuhan, ya, untuk menjadi seorang yang bertumbuh di dalam firman, menjadi seseorang yang bertumbuh di dalam kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tidak mau bertobat. Jadi tidak mau hidup bertobat. Artinya mereka hanya mau hidup seenak mereka, semau mereka, karena mereka tahu mereka tidak perlu Tuhan. Jadi mereka tidak memperdulikan agama, mereka tidak memperdulikan Tuhan. Inilah orang-orang di akhir zaman, inilah anak-anak di masa-masa sukar nanti, ya. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Itu hanya sampai situ, ya, ayat yang ke-8, ya. Oh, cuma sampai situ, ya. Jadi saudara, biar bagaimana saudara dan saya harus belajar bagaimana apa yang kita alami, apa yang kita saksikan di atas muka bumi ini, itulah yang akan terjadi, ya. Dan satu demi satu kita sudah saksikan, ya, bencana alam di mana-mana, ya, gempa bumi, semua itu, ya, hal-hal yang Tuhan Yesus pernah katakan waktu dia masih ada di atas muka bumi ini, hal-hal yang dia katakan di mana akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan, semua itu akan terjadi. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap berjaga-jaga di dalam doa, bersiap-siap, ya. Hidup kita harus kita siapkan untuk kedatangan Tuhan. Kita harus tetap hidup waspada. Terutama lagi saudara, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup memberi buah pertobatan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena begitu banyak orang itu tidak mau hidup dalam kekudusan. Mereka tidak mau, mereka pikir mereka masih ada di bumi ini. Mengapa harus hidup dalam kekudusan? Mereka tidak tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan. Kita harus hidup kudus karena Tuhan adalah kudus. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintahnya. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan kita harus hidup kudus karena Dia kudus. Jadi saudara, tidak ada tawar-menawarnya. Hidup kudus itu diharuskan, diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Karena kita tidak mau binasa, kita mau hidup bersama dengan Tuhan, maka kita juga harus hidup kudus seperti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lalu di situ juga dikatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan menjalani kehidupan kita di setiap hari menjelang kedatangan Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus berhati-hati dengan hidup kita, dengan tindakan kita, dengan sikap kita, ya. Kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Itu harus diperhatikan, karena kita harus hidup takut akan Tuhan, ya saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi, kita akan beralih ke kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Silakan dibaca. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Ayat 15 bunyinya, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Artinya Rasul Paulus katakan ini di dalam kitab Efesus. Inilah Rasul Paulus juga yang sudah menuliskan kitab Efesus pasal yang kelima dan masih banyak lagi. Dikatakan di dalam Efesus 5 pasal 5 ayat yang ke-15. Oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya perhatikan, dia katakan, Rasul Paulus katakan, perhatikanlah dengan seksama. Artinya sama-sama kita harus memperhatikan. Kita harus sama-sama pay attention. Perhatikan itu pay attention. Kita harus sama-sama memperhatikan. Ya, bukan cuma satu orang atau individual, tetapi sama-sama, seksama. Kita harus memperhatikan. Lalu bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus hidup? Ya, kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Jadi cara kita hidup
ya di zaman akhir, di akhir zaman, menuju akhir zaman, di masa-masa sukar yang akan datang, ya, karena akan datang kesukaran besar di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kitab Efesus pasal 5 katakan, ya, oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita berkompromi lagi dengan dosa, ya saudara. Kita harus bertobat. Artinya bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat setengah-setengah. Karena kita harus benar-benar hidup dan memberikan buah pertobatan itu. Kita harus bisa, orang harus bisa melihat buah pertobatan kita, ya. Nah, teruskan lagi. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, ya. Seperti orang arif. Tetapi seperti orang arif. Jadi jangan kita hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak pernah mau dinasehati, orang yang tidak mau ditegur. Mereka hanya mau hidup semau mereka, seenak mereka. Mereka tidak mau diajar. Inilah orang-orang bebal. Seperti Tuhan sudah menghadapi orang-orang bebal di saat dia masih ada di atas muka bumi ini, ya saudara. Jadi kita pun Tuhan menghadapi kita sebagai orang-orang bebal yang maunya Tuhan kita harus bertobat supaya kita tidak menjadi orang-orang bebal lagi, ya. Jadi dikatakan di sini, Rasul Paulus katakan, janganlah menjadi sebagai orang bebal, tetapi menjadi seperti orang arif, ya. Bacakan lagi di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Tetapi seperti orang arif. Jadi seorang arif itu artinya kita harus menjadi seperti orang arif. Itu orang arif artinya orang-orang yang penurut, orang-orang yang tunduk akan firman Tuhan, orang-orang yang memperdulikan firman Tuhan, orang-orang yang akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Inilah orang-orang arif, ya. Tapi orang bebal itu mereka orang-orang yang bebal, ya. Orang bilang kepala batu, ya, kepala angin. Itulah orang-orang bebal. Mereka tidak memperdulikan segala-galanya. Mereka hanya mementingkan keinginan daging mereka. Inilah orang-orang bebal. Jadi kita harus menjadi sebagai seorang arif. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah menjadi seorang bebal, tapi menjadi seorang arif. Jadi seperti seorang atau seperti orang arif. Kita harus menjadi seperti orang-orang yang penurut, menjadi orang-orang yang menuruti firman, menuruti perintah-perintah Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat yang ke-16. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi saudara, kita harus perhatikan, ya. Kita harus perhatikan, ya. Hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main, saudara. Bacakan lagi ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang Dan ada. pergunakanlah waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus mempergunakan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya saudara, jangan kita buang-buang waktu percuma dengan kehidupan di dalam dosa, kehidupan di dalam kenajisan, ya. Hidup di dalam kenajisan, kejahatan, kekotoran, dosa-dosa, kefasikan, kekejian, ya. Jangan sampai kita hidup seperti itu. Kita harus pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi kita bermain-main dengan kehidupan kita. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Jangan lagi kita kompromi dengan kejahatan, kenajisan, kekotoran hidup, kekejian, ya. Jangan, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sampai saudara dan saya tidak siap di saat Tuhan kembali. Kita harus make sure di mana kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di saat Tuhan kembali. Kita mau maksudnya kita mau Tuhan tersenyum di saat Tuhan kembali. Dia melihat kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita hidup di dalam
pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup melakukan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat di saat Dia kembali, dan kita hidup takut akan Tuhan, kita memberi buah, yaitu buah pertobatan. Itu yang Tuhan mau lihat dari kehidupan kita di saat Dia kembali. Oleh sebab itu saudara dan saya harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita mempermainkan kehidupan kita, atau jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita secara cuma-cuma. Seperti kita akan memasuki ya di hari Jumat Agung, itu artinya memperingati bagaimana Tuhan mati untuk dosa-dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu. Saudara, kita harus ingat, jangan kita bermain-main lagi saudara dengan kasih karunia. Jangan kita, karena kasih karunia ini sangat mahal, dibayar dengan darah yang mahal. Ya, kasih anugerah itu sangat mahal saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam hyper grace. Hyper grace itu mereka pikir mereka sudah diselamatkan, ya mereka boleh hidup di dalam dosa walaupun mereka sudah diselamatkan. Itulah orang-orang yang diajarkan tentang penyesat yang mengajar orang-orang yang hidup di dalam hyper grace. Itu adalah pengajaran yang sesat. Jangan sampai kita mengikuti pengajaran-pengajaran sesat seperti itu, karena hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kasih anugerah, artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup menjadi orang-orang yang bertobat, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, bukan lagi hidup di dalam dosa atau kompromi dengan dosa atau bermain-main dengan dosa. Ya, karena Tuhan sudah mau kembali. Jangan saudara, saya peringatkan saudara kembali, untuk saudara dan saya, jangan sampai kita terlena lagi dengan dosa. Karena iblis itu bekerja keras, dia pakai orang-orang di sekitar kita untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, membuat kita semua jatuh ke dalam dosa, membuat kita semua kompromi dengan dosa, membuat kita semua hidup di dalam dosa. Itu iblis, pekerjaan iblis seperti itu. Dia pakai orang-orang di sekitar kita untuk menggoda kita, mengganggu kita. Jadi kita harus waspada. Jangan sampai kita tergoda dan terlena atau terganggu dengan orang-orang yang dipakai iblis, orang-orang di sekitar kita yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, untuk menjatuhkan kita ke dalam api neraka, untuk membawa kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kita terlena atau terharu dengan godaan-godaan iblis seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang belum mau bertobat, mereka masih mau hidup di dalam hyper grace, mereka mau hidup mempermainkan kasih karunia atau kasih anugerah, jangan kita ikuti mereka. Kita harus menjauhi orang-orang seperti itu, karena mereka dipakai Tuhan, mereka dipakai iblis untuk merusak orang-orang yang sudah bertobat. Mereka dipakai iblis untuk menyeret orang-orang yang sudah bertobat untuk kembali ke dalam dosa, untuk kembali ke dalam keduniawian atau kedagingan. Jadi kita tidak boleh ikuti orang-orang seperti itu. Kita harus jaga pergaulan kita, saudara, karena firman Tuhan yang mengajar kita. Kita harus jaga pergaulan kita. Jangan kita bergaul dengan sembarangan orang. Terlebih-lebih orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak bertobat. Mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Mereka masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, kekejian. Lalu mereka mau mempengaruhi saudara yang sudah bertobat. Jangan sampai kita dipengaruhi. Bilang sama orang itu, bilang kamu harus bertobat. Kalau tidak, kamu pasti binasa. Jadi jawab sama dia. Kalau dia mau mengganggu kita atau menyeret kita kembali untuk menjadi orang-orang duniawi atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lagi, jangan. Katakan kepada orang itu, karena dia dipakai iblis. Katakan kepada orang itu yang mana dia harus bertobat. Karena kalau dia tidak bertobat, dia pasti binasa. Jadi jangan sampai kita tergoda, terlena ya. Begitu banyak saya lihat, baik di gereja, ini kalangan gereja loh saudara. Ini orang-orang yang setiap minggu datang ke gereja, tetapi kok hidupnya tidak ada perubahan.
hidupnya itu tidak ada pertobatan. Bagaimana kita bertahun-tahun ada duduk di kursi gereja, di kursi gedung gereja. Ini bicara gereja bukan gedungnya, bicara gereja itu manusianya, orangnya, umat Tuhan. Jadi ini umat Tuhan, mereka mengaku mereka adalah anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ke gereja saban minggu, duduk di kursi gedung gereja, tetapi kehidupan mereka itu tidak ada perubahan. Kehidupan mereka itu masih seperti kehidupan yang lama, tetapi mengaku sudah terima Yesus. Itulah yang kita harus hati-hati, berhati-hati dengan pergaulan orang-orang seperti itu, karena mereka mau menyeret kita kembali, mau membawa kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Mereka mau kita menjadi seperti mereka. Mereka tidak mau bertobat, mereka juga mau kita jangan bertobat. Hidup seperti mereka, ya. Begitu banyak orang yang ada di gereja, di kalangan Kristen, di kalangan gedung gereja yang masih hidup seperti itu. Mereka hidup di dalam hyper grace, ya. Jadi hati-hati. Graceful freedom itu bukan artinya kita free, ya. Free artinya, graceful freedom itu artinya bukan karena kita boleh hidup dalam dosa atau tetap hidup di dalam dosa, bukan seperti itu. Graceful freedom itu artinya kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita sudah diampuni dan dibebaskan dan diselamatkan. Jadi graceful freedom itu artinya sangat luas, sangat besar. Jangan kita artikan graceful freedom itu hanya untuk kita sudah diselamatkan, satu kali selamat tetap selamat, lalu kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap kompromi dengan dosa. Jangan, saudara, ya, itu pengajaran sesat. Jangan sampai dulu saya seperti itu. Saya menerima pengajaran sesat tentang hyper grace. Ya, saya kira itu hidup sudah diselamatkan Tuhan. Kita boleh saja hidup dalam dosa. Ternyata itu sesat. Ternyata itu semua pengajaran sesat. Ya, oleh sebab itu saya diajar oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan ajar saya bagaimana, apa arti kasih karunia-Nya, apa arti kasih anugerah-Nya yang benar. Bukan hidup seperti hyper grace, orang-orang yang hidup seperti orang-orang yang hidup di dalam hyper grace. Jadi Tuhan katakan bukan seperti itu. Hidup di dalam grace-Nya artinya grace, anugerah Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah menerima pertobatan, menerima pengampunan dosa, dan menerima keselamatan. Artinya kita sudah diubahkan dan dibaharui. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam kitab-kitab yang dia sudah tuliskan, bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kalau kita sudah menerima keselamatan, anugerah keselamatan itu, saudara, artinya kita sudah diubahkan. Kehidupan kita itu sudah baru, bukan lagi seperti kehidupan yang lama lagi. Kita sudah diubahkan dan dibaharui. Jadi kita tidak lagi hidup seperti yang lama lagi. Kita bukan orang lama lagi, tetapi menjadi baru. Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan hiraukan kalau ada iblis memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengutuki kita atau mendakwa kita, karena itu pekerjaan iblis. Iblis itu bekerja keras untuk memakai orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang bebal, ya, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Itu iblis pakai mereka, saudara, untuk mengacaukan kita, untuk membawa kita kembali kepada dosa, karena iblis tidak menyukai kita bertobat. Iblis tidak mau, dia mau kita tidak bertobat dan binasa. Hanya itu iblis, tujuannya seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita bertobat dan menerima anugerah keselamatan dan diselamatkan dan sungguh-sungguh bertobat. Tidak kembali lagi kepada hidup yang lama, tetapi kita menjadi baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru, ya. Kita hidupnya diubahkan dan dibaharui. Karena itulah yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus jaga pergaulan kita, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan kompromi dengan dosa, ya. Karena orang-orang seperti itu Tuhan tahu mereka adalah orang-orang yang masih dipakai iblis, karena mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau datang kepada Tuhan,
Mereka lebih menyukai kedagingan, hidup dalam kedagingan mereka, hidup di dalam dosa mereka ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti itu. Kita harus mengikuti firman Tuhan, di mana kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita sudah menjadi baru. Kita bukan orang yang lama lagi atau kehidupan yang lama lagi, tapi kita sudah menerima kehidupan yang baru, manusia baru, ciptaan baru ya. Jadi saudara, firman Tuhan pada hari ini sudah mengajar kita bahwa kita semua harus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus jaga kehidupan kita. Oleh sebab itu, bergaullah dengan orang-orang yang sudah bertobat. Sungguh-sungguh, bergaul dengan orang-orang yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan, yaitu anugerah keselamatan, dengan sungguh-sungguh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang masih Kristen KTP, yang hanya mau hidup urak-urakan terus-menerus. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Kalau Tuhan kembali, mereka pasti binasa. Ya, oleh sebab itu kita persiapkan hidup kita, saudara, karena kita tidak mau kita menjadi kambing, kita mau menjadi domba ya, saudara. Karena di gereja itu, di gedung gereja itu banyak orang, tetapi tidak semua domba ya. Semua orang yang ada itu datang, ada yang domba, ada yang kambing. Ya, itu diistilahkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan perumpamaan itu. Tuhan yang memberikan gambaran itu ya. Artinya kambing dan domba itu ada ya, lalang dan gandum ya. Jadi Tuhan katakan mereka semua bertumbuh, maksudnya ada bersama-sama, tetapi Tuhan akan pisahkan mereka. Kalau Tuhan kembali, domba akan dipisahkan dari kambing dan lalang akan dipisahkan dari gandum ya, saudara. Artinya orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka adalah kambing, Tuhan katakan. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka adalah lalang. Dan orang-orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka adalah domba dan gandum. Jadi saudara ingat ya, saya sudah berikan gambaran ya kepada saudara dan saya, apa yang akan terjadi nanti di mana Tuhan kembali. Dia akan pisahkan, gereja itu penuh. Maksudnya gedung gereja itu penuh dengan orang ya, tetapi belum tentu semua diselamatkan, saudara. Masih banyak yang tidak diselamatkan. Tetapi mereka hanya datang ikut rame, kumpul-kumpul, makan-makan, ikut rame. Tetapi banyak yang belum diselamatkan. Banyak yang masih hidup di dalam dosa. Banyak yang masih kompromi dengan dosa dan kejahatan dan kenajisan ya, saudara. Jadi kita harus hidup tampil beda. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita harus hidup tampil beda. Kita harus hidup tidak sama lagi seperti orang dunia, tetapi kita menjadi orang-orang yang berbeda. Hidup tampil beda, hidup menjadi orang-orang, hidup di dalam kekudusan, hidup menjadi orang-orang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak mau menyenangkan hati manusia, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan sudah mengajar kita pada hari ini, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, di mana kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Di saat kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, dan hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara, itu sangat penting. Saya memperingati saudara karena untuk saya juga, kita harus sama-sama memperhatikan kehidupan kita agar kita semua boleh hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan kembali, Dia bawa kita semua hidup bersama dengan Dia di surga yang mulia. Artinya nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan. Itu penting, saudara ya. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang saya berhenti pada hari ini, tetapi Roh Kudus tetap terus mengajar kita. Roh Kudus tetap terus ya melawat jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan ya, saudara. Dan ingat, kita juga harus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan perintahkan.
harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, 1 jiwa pun itu sudah luar biasa. Kalau kita bisa bawa jiwa untuk diselamatkan, datang kepada Tuhan, bertobat. Ya saudara, puji Tuhan. Saudara, terima kasih untuk hari ini juga. Kami juga sangat diberkati. Ya, kalau saudara yang sudah mengikuti Mission and Prayer House ini ya, sosial media ya, video-video, apapun itu yang saudara sudah lihat, semua itu boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Karena Tuhan sendiri yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Ya, jadi saudara dan saya harus tetap menjadi berkat dan menjadi berkat di mana-mana pun kita pergi. Kita harus menjadi berkat dan membawa berkat bagi sesama kita ya, karena hidup harus menjadi berkat. Tuhan bilang bukan hidup menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita harus menjadi berkat. Karena orang itu melihat kita, Tuhan katakan kita mengenal mereka lewat buahnya. Buah itu bicara karakter. Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Tuhan katakan di mana orang mengenal kita lewat buahnya. Jadi orang mengenal kita lewat karakter kita, lewat kelakuan kita, lewat tindakan kita, lewat sikap kita ya. Jadi saudara, hati-hati dengan tindakan kita, sikap kita ya, kehidupan kita, karena orang melihat semua itu. Tuhan katakan mereka mengenal engkau lewat buahnya. Kamu mengenal mereka lewat buahnya. Jadi bicara buah, bicara tentang karakter manusia. Tuhan sudah memberikan gambaran tentang buah itu, tentang gambaran buah, yaitu karakter kita, karakter manusia. Jangan sampai kita memiliki karakter yang bobrok. Kita harus memiliki karakter yang menyenangkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasanku Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, Tuhan yang sudah berkata-kata dan berbicara dan mengajar kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu boleh tetap tinggal di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kebenaran firman Tuhan akan membawa kami bertumbuh dan bertumbuh dewasa, berbuah lebat, berbuah banyak, dan buah itu tetap. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan pimpin kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang munafik yang hanya membaca firman, mendengarkan firman tetapi tidak melakukan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua, berikan kami pimpinan-Mu, tuntunan-Mu Bapa, agar kami semua boleh menjalankan tugas-tugas kami menurut kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Terima kasih untuk setiap kesembuhan dari sakit penyakit kami. Terima kasih juga untuk setiap pimpinan Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee.
great thou art. How great thou art. You are so great. You are so great, Lord. How great thou art. You are so great. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.